Sebelum menonton pembahasannya, kakak ingin mengingatkan kepada adik-adik untuk tidak di-skip iklannya ya. Karena dari iklan ini kakak mendapatkan penghasilan. Terima kasih kakak ucapkan atas pengertian adik-adik. Selamat menonton. Kita lanjut ke soal nomor 46. Perhatikan tabel berikut. Ada data-datanya. Kemudian energi potensial terbesar dan terkecil berturut-turut ditunjukkan oleh nomor. Energi potensial rumusnya M dikali G dikali H. Yang nomor 1, langsung aja ya kita masukkan ke rumusnya. Masanya 8, kemudian gravitasinya sama 9,8 ya. Kemudian ketinggiannya 2 meter. Hasilnya adalah 100 gitu ya, 156,8 joule. Kemudian nomor 2, tulis lagi. Masanya 6, gravitasinya tetap, tinggiannya adalah 4. Hasilnya 235,2 joule. Kemudian yang nomor 3, masanya 4, gravitasinya tetap, ketinggiannya 8. Hasilnya 313,6 joule. Kemudian yang keempat, masanya 5, gravitasinya tetap, ketinggiannya 6. Yang terbesar adalah 313, kemudian yang terkecil adalah 156,8 joule. 46 jawabannya adalah yang cacing. Nomor 47, sebutir kelapa jatuh dari pohon seperti gambar berikut. Jika massa kelapa 2 kg, pernyataan berikut yang benar adalah: diketahui massanya 2 kg. Kemudian gravitasinya kita pakai 10 aja ya. Setelah itu tingginya. Nah, tinggi di titik C itu berarti 3 tambah 4 ya, 7 meter. Kemudian ketinggian di titik B adalah 4 meter. Dan ketinggian di titik A adalah 0 meter. Artinya dia sudah menyentuh tanah. Yang ditanya adalah energi potensialnya. Kita hitung yang pertama, energi potensial rumusnya M dikali G dikali H. Ini energi potensial di titik C, jadi EPC dikali sama dengan M dikali G dikali H, H-nya adalah H yang C. Masukkan H di titik C adalah 7.
140 Joule. Kemudian yang kedua, energi potensial di titik B. Hanya H ketinggiannya yang di titik B. 4 ya. Hasilnya adalah 80 Joule. Kemudian yang ketiga, di titik C. Adalah 0 meter. Jadi hasilnya adalah 0 Joule karena dia sudah menyentuh tanah, tidak punya lagi energi potensial. Setelah itu kita masuk ke pernyataannya. Pernyataan yang A, energi potensial benda di titik A lebih besar daripada energi potensial di titik B. Salah ya, karena energi potensial ini di titik A ya. Karena energi potensial di titik A itu paling kecil. Jadi pernyataan yang A adalah salah. Kemudian pernyataan yang B, energi potensial benda di titik A lebih kecil daripada energi potensial di titik B. Betul. Yang C, energi mekanik benda di titik A lebih besar daripada energi mekanik di titik C. Ini kita kagak tahu ya, karena untuk mencari energi mekanik kita harus mengetahui energi kinetik. Sedangkan untuk mencari energi kinetik kita harus tahu kecepatannya, kecepatan si kelapa jatuh. Sedangkan di sini tidak diketahui kecepatan kelapa jatuhnya. Kemudian yang D, energi potensial benda di titik A sama dengan energi potensial di titik B. Itu salah. Sehingga jelas ya, nomor 47 jawaban yang betul adalah yang BB. 48, dua buah benda berada pada posisi seperti gambar berikut. Jika gravitasinya 10 meter per second persegi, pernyataan berikut yang benar adalah yang ditanya energi potensial berarti ya. Kita cari dulu energi potensial benda A. Kita tulis yang diketahui ya. MA atau massa benda A 6 kg. Kemudian ketinggian benda A adalah 2 meter. Kemudian massa benda B 10 kg dan ketinggian B-nya ya adalah 1,5 meter. Gravitasinya sama semuanya, yaitu 10 meter per second persegi. Yang ditanya energi potensialnya. Jawab. Yang pertama, energi potensial benda A yaitu 6 dikali 10 dikali 2, 120 Joule. Kemudian yang kedua, energi potensial benda B masanya 10, gravitasinya 10, ketinggiannya 1,5. Hasilnya adalah 150 Joule. Ke pernyataannya yang A dulu, energi potensial benda A sama dengan energi potensial benda B. Salah. Kemudian yang B, energi potensial benda A lebih besar. Potensial benda A lebih kecil daripada energi potensial benda B.
Yang ketiga, energi potensial benda A lebih kecil. Betul ya, 120 lebih kecil daripada 150. Sekarang yang D, energi mekanik juga tidak kita ketahui. Sekali lagi, karena untuk mencari energi mekanik kita harus mengetahui energi kinetik terlebih dahulu. Energi kinetik dijumlahkan dengan energi potensial akan menghasilkan energi mekanik. Nomor 48, jawabannya yang cacing. Nomor 49, pada proses fotosintesis dihasilkan amilum. Hal itu dapat dibuktikan dengan percobaan yang A ya, such, ayam. 50. Perhatikan gambar rangkaian percobaan Ingenhausen di samping. Gas yang tertampung pada corong kaca yang terbalik seperti pada gambar merupakan oksigen, bebek. 51. Perhatikan langkah-langkah percobaan berikut. 1. Daun ditutupi aluminium foil. 2. Daun direbus dengan air. 3. Daun direbus dalam alkohol. 4. Daun ditetesi lugol. Tujuan dari langkah ketiga pada rangkaian percobaan tersebut adalah, jadi tujuan daun direbus dalam alkohol adalah untuk melarutkan klorofil ayam. 52. Berikut ini disajikan daftar bahan makanan yang banyak ditemui dalam rumah tangga. 1 beras, 2 tepung terigu, 3 saus pedas, 4 kecap asin. Bahan makanan yang banyak mengandung energi ditunjukkan oleh nomor ayam ya, 1 dan 2, beras dan tepung terigu. 53. Proses fotosintesis pada tumbuhan hijau dapat dinyatakan sebagai berikut. 6 CO2 ditambah 6 H2O akan menghasilkan C6H12O6 dan ditambah 6X. Pada proses tersebut, zat X adalah oksigen ya, jadi dia kalau tumbuhan hijau melakukan proses fotosintesis, dia memerlukan karbon dioksida dan air, diolah kemudian akan menghasilkan glukosa atau zat gula beserta dengan oksigen. Jadi nomor 53 jawabannya adalah yang bebek. 54. Perhatikan gambar berikut. Larutan yang ditunjukkan oleh A dan B adalah alkohol dan lugol ayam. 55. Dalam percobaan untuk mengidentifikasi zat hasil proses fotosintesis, daun dipanaskan dengan menggunakan alkohol. Hal ini bertujuan untuk melarutkan klorofil dari daun yang bebek. 56. Ella sarapan 1 potong roti. Dalam informasi gizi tertulis kandungan 6,5 gram karbohidrat, 2 gram lemak, dan 3,5 gram protein. Energi yang dapat diperoleh Ella dari 1 potong roti tersebut sebesar Kita balik dulu bukunya ke halaman 108 nomor 3 yang paling atas. Kita baca dulu ya. Energi yang dihasilkan 1 gram karbohidrat sebesar 4 kilokalori atau 16,8 kilojoule. Nilai tersebut setara dengan energi yang dihasilkan 1 gram protein. Sementara itu, 1 gram lemak dapat menghasilkan 9 kilokalori atau 37,8 kilojoule. Yang nomor 56 ini yang ditanya dalam kalori. Kita tulis dulu di sini ya.
1 gram karbohidrat setara dengan 4 kilokalori atau 16,8 kilojoule. Itu sama juga dengan 1 gram protein. Jadi artinya 1 gram karbohidrat itu sama dengan 1 gram protein, yaitu 4 kilokalori atau 16,8 kilojoule. Nah, sedangkan 1 gram lemak menghasilkan 9 kilokalori atau 37,8 kilojoule. Soal 56, dia makan 6,5 gram karbohidrat, lalu 2 gram lemak, kemudian 3,5 gram protein. 3,5 gram protein. Jadi 6,5 kita kalikan dengan 4 ya, 4 kilokalori. Lemaknya kita kalikan dengan 9. Kemudian proteinnya kita kalikan juga dengan 4. 6,5 dikalikan 4 hasilnya adalah 26. Kemudian 9 kali 2 18. 3,5 kita kalikan dengan 4 hasilnya adalah 14. Kita jumlahkan totalnya. Hasilnya adalah 58 kilokalori. Nomor 56 adalah yang cacing. Kemudian 57, fungsi makanan berikut yang tepat adalah air berfungsi untuk menstabilkan tubuh yang cacing. Kita telah dulu yang A ya, kenapa salah? Lemak berfungsi sebagai pengganti sel yang rusak. Tentu salah, karena yang berfungsi sebagai pengganti sel yang rusak adalah protein. Kemudian yang B juga salah, protein sebagai sumber energi utama. Itu salah karena yang merupakan sumber energi utama adalah karbohidrat. Yang D, karbohidrat sebagai cadangan energi bagi tubuh juga salah karena yang merupakan cadangan energi bagi tubuh adalah lemak. 58, perhatikan tabel informasi kandungan gizi berikut. Banyaknya energi yang dihasilkan oleh lemak adalah tadi 1 gram lemak itu sama dengan 9 kilokalori ya. Di tabel lemaknya ada 2,22 gram. Jadi tinggal kita kalikan dengan 9. Hasilnya adalah 19,98 kilokalori. Jawabannya yang ayam nomor 58. 59. Makanan berikut yang mengandung energi paling besar adalah 59 ya. 1 gram karbohidrat itu setara dengan 1 gram protein, yaitu 4 kilokalori. Kita yang B dulu, 8 gram lemak.
Jadi 8 kali 9 sama dengan 72 kilokalori. Vitamin kagak tahu ya. Sekarang yang C, 10 gram karbo. Karbo itu karbohidrat ya. 10 kita kalikan 4, 40 kilokalori. Kemudian yang D, 12 protein, 12 gram protein, 48 kilokalori. Di sini berarti nomor 59 jawabannya adalah yang bebek ya. 72 kilokalori. Nomor 60, kebutuhan energi yang diperlukan oleh seseorang dipengaruhi oleh pekerjaan, berat badan, dan usia. Ayam ya. Nomor 60 adalah soal terakhir untuk pilihan gandanya. Kita akan lanjut lagi ke soal esainya.